Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Jasandra, NIM 20233047 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai perpajakan, dasar-dasar umumnya saja. Yang pertama dapat kita lihat, yaitu apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi, pajak adalah kontribusi wajib yang digunakan negara untuk memakmurkan rakyat. Selanjutnya, apa itu fungsi pajak? Fungsi pajak terdiri atas 4. Yang pertama ada fungsi anggaran, yaitu pajak membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Yang kedua ada fungsi regulasi. Fungsi regulasi pajak adalah pajak digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut dengan kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak bea masuk untuk menekan impor. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat terkendali. Caranya bisa dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat ada fungsi pemerataan. Pajak digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Selanjutnya kita masuk kepada jenis pajak. Berdasarkan sifatnya, pajak itu dibagi dua, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Nah, apa yang dimaksud dengan pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya seperti seseorang yang baru akan dikenakan pajak PPN apabila membeli suatu barang. Yang kedua ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala, baik dari perorangan maupun badan usaha, contohnya PPH atau yang disebut dengan pajak penghasilan, dan pajak bumi bangunan atau PBB. Selanjutnya, pajak berdasarkan pemungutannya. Pajak berdasarkan pemungutannya juga terbagi atas dua, yang pertama pajak negara, yang kedua pajak daerah. Nah, pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat, seperti PPN, PPH, dan PPNBM. Yang kedua, ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan BPHTB. Pajak adalah sumber penerimaan utama di daerah selain dari transfer pemerintah pusat. Nah, dengan adanya pajak, tentunya pajak tidak dipungut begitu saja. Pasti ada manfaat yang diberikan kepada masyarakat dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Seperti adanya fasilitas umum dan infrastruktur, seperti adanya jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan lainnya. Yang kedua ada pertahanan dan keamanan, seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gaji pegawai. Selanjutnya, subsidi pangan dan bahan bakar minyak juga ditanggulangi oleh pajak, kelestarian lingkungan, hidup dan budaya, serta dana dalam pemilu. Nah, karena di awal tadi kita mengetahui bahwa pajak merupakan pungutan atau iuran wajib masyarakat kepada negara, maka tentunya ada sanksi pajak apabila masyarakat atau wajib pajak tidak membayarkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Sanksi pajak terdiri atas 4 tipe. Yang pertama ada sanksi denda, yang kedua sanksi bunga, dan yang ketiga sanksi kenaikan, dan yang keempat sanksi pidana. Kita bahas satu-satu.
Dimulai dari sanksi denda. Sanksi denda akan dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan pajak sampai terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali. Besaran denda yang dikenakan bervariasi tergantung dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Contoh sanksi denda adalah jika telat menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, masa PPN, pihak wajib pajak akan dikenakan denda senilai Rp500.000. Lalu ketika menyampaikan SPT dan masa PPH, pihak wajib pajak badan akan dikenakan denda senilai Rp1 juta dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan. Selanjutnya ada sanksi pajak berupa bunga. Nah, sama halnya dengan sanksi denda yang berkaitan dengan keterlambatan, sanksi bunga juga akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang tidak membayar pajak ketika jatuh tempo, atau dalam kata lain, terlambat. Sanksi bunga ini dilandaskan oleh Undang-Undang Ketentuan Perpajakan Pasal 9 Ayat 2A dan 2B. Di dalam Pasal 9 Ayat 2A membahas mengenai denda yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang membayarkan pajak setelah jatuh tempo, yaitu sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak. Sedangkan Pasal 92B membahas mengenai denda sebesar 2% per bulan yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT. Denda ini dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran pajak. Jika pembayaran dilakukan di awal bulan, perhitungan tetap akan dilakukan untuk sebulan penuh. Yang ketiga ada sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, mengecilkan jumlah pendapatan agar pajak yang dikenakan lebih sedikit, dan masih banyak kecurangan-kecurangan lainnya. Jika kecurangan ini terdeteksi dan ketahuan, pihak wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa kenaikan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Kisaran sanksi adalah 50% dari pajak yang dikurangi tersebut. Sebagai contoh, ada seseorang membayarkan pajak sebesar Rp2.500.000, tetapi karena memasukkan data dan mengubah rincian mengenai pendapatan, sehingga jumlah pajak yang wajib dibayarkan akhirnya hanya Rp1.500.000. Nah, jika dikenakan sanksi kenaikan karena telah memasukkan data, maka Rp1 juta yang digelapkan tersebut harus dibayar 2 kali lipatnya menjadi 2 juta. Jadi awalnya kita membayar Rp1.500.000, jadinya 2 juta. Dan yang terakhir ada sanksi pidana. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu bahwa sanksi pidana ini merupakan sanksi pelanggaran pajak terberat. Sanksi pidana ini akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran berkali-kali dan pelanggaran yang sangat berat sehingga cenderung merugikan flow pendapatan negara secara sengaja. Sanksi pidananya tuh beda-beda juga, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, terdapat pasal 39 ayat 1 yang membahas mengenai sanksi pidana untuk orang-orang yang tidak menyetor pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Sanksi yang dimaksud dalam pasal ini adalah hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan 6 tahun paling lama, dan juga denda minimal 2 kali lipat dan maksimal 4 kali lipat pajak terutang yang kurang atau tidak dibayarkan. Nah, sekian ilmu yang dapat saya bagi. Saya yakin ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Lutfia Putri Desandra, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.